Selamat datang di The Deep Dive. Coba kita lihat kalender sebentar. Januari 2026. Harusnya kan ini bulan yang tenang ya. Harusnya, iya, awal tahun biasanya adem ayem. Tapi di pasar logam mulia suasananya justru kayak badai besar. Harga emas dan perak itu nggak cuma naik tapi melesat nembus atap. Rekor tertinggi sepanjang masa. Betul-betul gila sih. Nah, Anda kan mengirimkan setumpuk artikel ya dari iPod News, liputan6.com, CNBC Indonesia, semuanya meliput kegilaan ini. Jadi misi kita hari ini jelas. Oke, kita akan bedah bareng-bareng. Apa sih sebenarnya yang menyulut ledakan harga ini? Apa ini cuma demam sesaat, atau kita lagi nonton pergeseran lempeng tektonik di ekonomi global? Kita telusuri angkanya, pemicunya, dan apa artinya semua ini. Oke, kita lihat dulu skala pergerakannya ya, karena angkanya ini benar-benar liar. Iya, ini yang bikin semua orang kaget. Emas, yang biasanya kan kita anggap kayak kakek tua yang geraknya lambat, ini tiba-tiba lari kayak sprinter. Tanggal 23 Januari, harganya sempat nyentuh level psikologis baru yang nggak kebayang sebelumnya. $4.967 AS per ons. Hampir $5.000. Wow. Dan itu cuma di bulan Januari ini aja loh. Harganya udah melonjak sekitar 14%. Tapi kalau Anda pikir itu udah gila, kita bahkan belum ngomongin perak. Nah, ini dia bintangnya. Perak ini benar-benar ngamuk. Harganya meroket 37% sejak awal tahun, menembus level bersejarah di atas $100 AS per ons. Di dalam negeri juga sama, perak antam terbang membuat Rp64.250 per gram. Angka-angka ini memang mengejutkan ya. Tapi yang lebih penting itu cerita di baliknya kan? Ini bukan sekedar grafik yang naik tajam, ini cerminan dari kepanikan dan pergeseran sentimen global. Apa yang kita saksikan ini fenomena klasik, tapi skalanya masif. Pelarian modal ke safe haven, aset aman ya. Betul, aset aman. Sederhananya, ini aset yang dipercaya investor nilainya bakal tetap stabil atau malah naik. Justru pas pasar lain lagi kebakaran. Dan ya, di buku manual investor manapun, emas dan perak itu bab pertamanya. Oke, jadi semua orang lagi lari cari pelabuhan aman. Pertanyaan logisnya adalah, badai macam apa sih yang lagi mereka coba hindari? Apa yang bikin mereka setakut itu sampai borong emas dan perak kayak nggak ada hari esok? Mari kita bongkar satu-satu pemicunya. Pemicu utama yang jadi bahan bakar utama roket ini adalah kombinasi dari ketidakpastian geopolitik yang ekstrim dan runtuhnya kepercayaan. Khususnya, kepercayaan terhadap aset-aset fundamental dari Amerika Serikat. Kepercayaan ya? Iya, salah satu sumber Anda itu mengutip analis dari Capital.com, Kyle Roda. Dia pakai kata rupture atau keretakan. Dan menurut saya, kata itu sama sekali nggak berlebihan. Keretakan ini bukan karena satu kejadian, tapi rentetan guncangan. Nah, ini yang menarik. Sumber-sumber kita akan nyebutin banyak banget pemicu ya, mulai dari penyelidikan pidana pemerintahan Trump ke ketua The Fed, Jerome Powell, Itu besar sekali dampaknya. ancaman tarif baru ke Uni Eropa, sampai wacana aneh soal beli Greenland. Tapi jujur deh, bukannya pasar udah biasa ya sama drama dan cuitan-cuitan kayak gini selama beberapa tahun terakhir? Apa yang bikin kali ini beda sampai responnya sepanik ini? Pertanyaan yang bagus banget. Kuncinya ada di dua kata, akumulasi dan target. Akumulasi dan target. Oke, Satu atau dua cuitan soal tarif itu bisa dianggap kebisingan pasar. Tapi ketika Anda secara bersamaan, dalam waktu singkat, mengancam independensi bank sentral paling kuat di dunia, The Fed ya. betul? Terus memulai potensi perang dagang baru dengan sekutu terdekat di Eropa dan menciptakan ketidakpastian di aliansi militer kayak NATO, pasar nggak lagi ngelihatnya sebagai drama. Jadi ini bukan lagi sekedar noise. Bukan lagi. Pasar melihatnya sebagai serangan sistematis ke pilar-pilar stabilitas ekonomi global yang selama ini mereka andalkan. Ini bukan lagi soal kebijakan, tapi soal mempertanyakan kredibilitas institusi. Inilah makna keretakan yang disebut roda tadi. Ini keraguan mendasar terhadap dolar dan aset AS sebagai jangkar sistem keuangan dunia. Saya ngerti. Jadi ini bukan lagi riak di permukaan, tapi udah gempa di dasar laut. Tapi selain drama politik tingkat tinggi ini, pasti ada mekanisme ekonomi real yang ikut main di belakang layar kan? Harga kan nggak gerak cuma karena berita utama. Tentu saja, drama geopolitik tadi itu percikan apinya, tapi ada tumpukan kayu bakar kering yang udah disiapin sama kondisi ekonomi.
Oke, apa itu? Ada dua faktor utama yang disebut di sumber Anda. Pertama, dolar AS lagi tren melemah. Indeks dolar atau DXY itu ada di dekat level terendah. Oke, dolar melemah. Kedua, pasar udah hampir 100% yakin The Fed bakal pangkas suku bunga lagi di tahun 2026 ini. Oke, mari kita sambungkan titik-titiknya. Gimana tepatnya dolar yang lemah dan ekspektasi suku bunga rendah ini jadi bahan bakar super buat emas dan perak? Logikanya sebenarnya cukup sederhana kok. Emas dan perak itu kan harganya dalam dolar AS. Iya, Kalau dolarnya melemah, ya buat investor di Eropa, Jepang, atau dimanapun yang pegang euro atau yen, harga emas jadi kelihatan lebih murah. Permintaan dari luar AS otomatis naik. oke, masuk akal. Nah, soal suku bunga, ini lebih fundamental lagi. Emas dan perak kan sering dikritik sebagai aset males ya, karena nggak ngasih imbal hasil kayak bunga atau dividen. Betul. Nah, pas suku bunga acuan turun, imbal hasil dari aset aman lain kayak obligasi pemerintah kan ikut turun. Tiba-tiba, biaya atau opportunity cost buat nyimpen emas jadi rendah banget. Daya tarik emas sebagai penyimpan nilai langsung meroket dibanding pegang aset yang bunganya makin tipis. Penjelasan itu masuk akal banget buat emas. Tapi lonjakan perak yang sampai 37% dalam sebulan, rasanya itu lebih dari sekedar efek suku bunga dan dolar lemah deh. Pasti ada cerita lain yang lebih spesifik di baliknya. Apa yang bikin perak begitu istimewa kali ini? Tepat. Disinilah kita lihat perak mulai lepas dari bayang-bayang emas dan punya ceritanya sendiri. Oh ya, Perak itu punya peran ganda yang unik. Di satu sisi, dia aset moneter, sama kayak emas. Tapi di sisi lain, dia komoditas industri yang krusial. Dan sisi industrinya inilah yang lagi meledak permintaannya. industri apa spesifiknya? Sumber-sumber Anda secara spesifik menyorot dua sektor, panel surya dan kendaraan listrik atau EV. Keduanya kan jantung dari transisi energi hijau global. Dan keduanya makan perak dalam jumlah besar. Jadi permintaan dari pabrik Tesla dan pabrik panel surya di seluruh dunia itu ikut mendongkrak harga. Bukan cuma mendongkrak, tapi mengubah fundamentalnya. Dan ini yang sering kelewat. Gimana tuh maksudnya? Selama puluhan tahun, valuasi perak itu selalu ngikutin emas sebagai aset moneter. Tapi sekarang, ada pergeseran tektonik. Permintaan industri, terutama buat transisi energi, bukan lagi sekedar bonus. Ini jadi basis atau lantai dasar dari valuasi perak. Perak nggak lagi cuma jadi adiknya emas, dia punya fundamental ekonominya sendiri yang kuat banget. Saya paham logika safe haven dan fundamental industrinya. Tapi kenaikan lebih dari 200% dalam 12 bulan terakhir buat perak, kayak yang disebut di salah satu artikel, bukankah ini udah masuk teritori spekulasi liar atau bahkan bubble? Hmm. Seberapa besar sih peran fenomena FOMO atau fear of missing out dari investor retail dibanding fundamental realnya? Itu pertanyaan yang sangat valid. Nggak bisa dipungkiri, ada elemen spekulatif yang besar di sini. Gelombang pembelian retail yang signifikan di China, yang juga disorot di sumber Anda, itu buktinya. FOMO itu nyata. Nah, itu dia. Tapi yang membedakan situasi ini dengan bubble lain adalah FOMO ini ditopang oleh narasi fundamental yang sangat kuat dan mudah dipahami. Perak adalah logam untuk masa depan hijau, oke? Jadi, para spekulan ini nggak lompat ke kereta yang kosong. Mereka lompat ke kereta yang mesinnya ditenagai oleh transisi energi global. Tentu ini menciptakan volatilitas yang ekstrim, tapi ada alasan fundamental di balik kegilaan itu. Sangat menarik ya, bagaimana respon pasar bisa beda-beda. Sumber Anda kan menyinggung soal India dan China, dan reaksinya kayaknya kontras banget. Iya, sangat kontras. Di satu sisi ada kepanikan beli emas, di sisi lain orang-orang justru beralih ke perak. Apakah ini murni karena kebijakan bea masuk yang beda, atau ada faktor budaya investasi yang lebih dalam yang main di sini? Keduanya main peran, dan ini nunjukin betapa kompleksnya pasar global. Di India, emas itu punya peran budaya, agama, dan warisan yang mendarah daging ribuan tahun. Emas itu bukan sekedar investasi, tapi juga tabungan keluarga, mahar, simbol status. Oke, jadi refleksnya langsung ke emas ya? Betul. Jadi pas ada ketidakpastian, ditambah khawatir pemerintah bakal naikin bea masuk, reaksi alaminya ya panik beli emas. Ini refleks budaya. Sementara itu di China, kita lihat generasi investor retail yang beda banget. Lebih muda mungkin? Betul.
Mereka lebih muda, lebih digital, dan tumbuh besar di tengah narasi kemajuan teknologi. Buat mereka, narasi perak yang nyambung ke EV, 5G, dan panel surya itu jauh lebih seksi dan menarik daripada emas yang mungkin dianggap lebih tradisional atau milik generasi orang tua mereka. Jadi ya, ini perpaduan sempurna antara kebijakan lokal dan psikologi investor yang sangat berbeda. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya dari semua ini, kita melihat sebuah kombinasi yang bisa dibilang badai sempurna ya. Ada ketidakpastian geopolitik di level tertinggi yang mengguncang kepercayaan pada aset tradisional kayak dolar. Betul sekali. Kemudian, fondasi ekonominya sangat mendukung dengan dolar yang melemah dan ekspektasi suku bunga rendah. Dan khusus buat perak, ada lapisan tambahan berupa mesin pendorong super kuat dari permintaan industri untuk teknologi hijau yang kelihatannya nggak terbendung. Tepat sekali. Rally harga yang brutal ini bukan didorong oleh satu faktor tunggal. Ini adalah akumulasi dari berbagai risiko, geopolitik, ekonomi, dan kebijakan yang semuanya mencapai titik didih secara bersamaan. Fenomena ini maksa investor buat lari cari perlindungan. Dan perlindungan itu namanya emas dan perak. Secara historis, iya. Selama akar dari semua ketidakpastian ini belum beres, selama pertanyaan fundamental soal stabilitas sistem keuangan global masih menggantung, saya rasa daya tarik logam mulia sebagai benteng pertahanan kemungkinan besar akan tetap sangat kuat di masa mendatang. Setelah kita membedah bagaimana permintaan industri untuk panel surya dan mobil listrik menjadi mesin pendorong rahasia bagi perak, ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Jika transisi energi hijau terbukti bisa menjadi pendorong fundamental harga komoditas yang kekuatannya setara dengan